Oke, iya intinya Senin nanti lah yang mulai masuk. Gitu. Oke. So ya, jadi hari ini teman-teman pas banget ya. Maksudnya kan kemarin liburan kan minggu lalu. Jadi hari ini tuh kita masuk ke modul yang baru, gitu ya. Kita akan belajar mengenai pembuatan game, gitu. Oke, aku coba share screen dulu. Jadi menarik ya. Jadi kan terakhir kali apa beberapa modul ke belakang itu kita belajarnya cuma tentang pembuatan aplikasi, gitu. Ya kan? Jadi di pertemuan hari ini, modul ini ya khususnya kita akan belajar mengenai pembuatan game, gitu. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar ini di kursus sebelumnya mengenai pembuatan game. Ada yang masih ingat nggak kursus sebelumnya? Kursus Python Start pertama ya maksudnya. Ada yang masih ingat kalian ngebuat game apa? Yang itu, yang ada pertanyaan-pertanyaan random itu kan? Bukan, itu kan aplikasi. Bukannya. Ini Ya. itu kan Python Start 2 ini kan. Python Start yang pertama teman-teman, yang kalian diajar sama guru yang beda. Nah, masih ingat nggak kalian bikin game apa kemarin-kemarin itu di Python Start yang pertama? Kayaknya yang bola-bola nggak sih? Yang alien sama bola. Betul, bola-bola ya, benar-benar. Kita bikin, kalian tuh bikin apa ya namanya? Arkanoid, itu masih ingat? Hmm. Atau udah mulai lupa? Yang intinya pokoknya kayak konsepnya kayak brick gitu, kalau nggak salah ya. Arkanoid. Gitu kan. Nah, yang gini-gini lah, teman-teman mirip-mirip gini, tapi ya tentu nggak mirip banget gitu ya. Nah, yang kayak gini, gitu. Masih ingat kursus yang kemarin? Hmm. Enggak. Oke. Nah, sebenarnya kalian masih ingat nggak sekarang library yang dipakai? Kalau misalnya bikin aplikasi kan kita pakai PyQt 5. Kalian masih ingat nggak waktu membuat game itu pakai apa? Nggak lupa kali ya. Hmm, PyGame, betul gitu ya. Dia dicat sama dia. Nah, pakai PyGame. Gitu. Di pertemuan hari ini kita juga akan belajar bikin PyGame, gitu ya, menggunakan PyGame maksudnya. Tapi kita mulai dari awal, gitu. Kit- hmm, Kita akan mulai dari awal ya. Maksudnya jadi kalau kalian lupa nggak masalah. Kita mulai dari dasarnya dulu. Oke. Ini adalah game yang mau kita bikin. Oke. Game yang mau kita bikin tapi di project selanjutnya di pertemuan minggu depan Mas Yan. Gitu ya. Tapi ini adalah salah satu contoh gamenya. Menarik ya, semacam maze game gitu ya. Jadi intinya kamu nggak boleh nyentuh wallnya, kamu juga nggak boleh nyentuh musuhnya. Gitu. Lalu kamu harus mencapai goalsnya. Tapi di pertemuan hari ini kita mau bikin yang seperti ini aja. Diperhatikan ya. Di sini ada beberapa yang menarik nih. Contoh, di sini kan ada tampilan background, lalu ada sprite di dalamnya. Gitu kan ya, ada dua sprite. Dua-duanya ini bisa dikontrol atau cuma satu doang, teman-teman menurut kalian. Ini semuanya bisa kita kontrol atau cuma satu yang bisa dikontrol. satu. Satu yang mana kalau satu emang? Yang biru atau yang pink? Nah, yang biru kayaknya. Ini dua ya, gitu. Dua-duanya bisa dikontrol nih, gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dikontrol. Mungkin salah satunya pakai WASD, salah satunya mungkin pakai row gitu ya. Panah-panah atas, kiri, bawah, kanan, gitu. Nah, kita mau belajar ngebuat ini. Kita masuk. Oke, jadi karena kita pakai PyGame ya kalian harus pakai ini ya, from PyGame import bintang. Jadi bukan lagi PyQt 5, diingat-ingat lagi. Kita pakai from PyGame import bintang. Nah, enaknya kalau pakai PyGame itu sebenarnya kalian bisa kerjain itu di dua tempat. Sebenarnya enggak sih, jangan deh. Kerjanya tetap di Algo VS Code aja, teman-teman. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalian kan juga bisa kerjain di websitenya langsung. Gitu.
Tapi nggak apa-apa sih, kerjanya di Algo VS Code aja deh, biar bisa sebelahan dengan instruksinya. Oke, intinya ini yang pertama kali harus kalian lakukan, from Pygame import bintang. Aku kasih contoh deh, biar enak jelasinnya. Ya, aku kasih contohnya di sini, tapi kalian nanti kerjainnya di Algo VS Code ya. Nah, awal-awal ya, jadi kan awal-awal kalian harus import toh, kayak PyQt aja sih. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah step yang kita harus lakukan adalah membuat windownya, teman-teman. Gitu ya dong. Kalian jangan bikin sprite dulu. Bikin karakternya dulu, Kak. Enggak, jangan buru-buru. Harus ada windownya dulu. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, windownya ini, oh iya, boleh, boleh, boleh. Kerjain di website aja kan. Gitu. Jadi windownya ini, kalian kan mau bikin window ya. Caranya gimana? Perhatikan di sini. Ini sebenarnya kalian udah pernah lakuin. Oke. Tapi kalau lupa, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Untuk bikin Windows sebenarnya kita itu selalu pakai modul. Oke, struktur dari Pygame itu kita mulai dengan modulnya. Karena Windows berkaitan dengan display, teman-teman, maka display dot set underscore mode. Lalu kalian mau bikin windownya berapa kali berapa? Di sini contohnya adalah 700 kali 500. Diperhatikan di sini ya, dalam karungnya ada dua nih. Soalnya kan kalian mau jadiin satu nih, 700 kali 500-nya. Gitu. Oke, jadi kalian udah berhasil bikin window nih kalau pakai ini. Ini aku coba taruh. Oke, gitu. Kalian udah bikin window. Kalau di play udah jalan nggak menurut kalian? Udah muncul nggak nanti windownya? Kalau sampai sini. Kalau aku play, kira-kira muncul tidak? Enggak muncul. Nggak, muncul. Muncul atau enggak? Kita coba play ya. Masih belum. Eh, kok display is not defined? Kok nggak bisa ya sekarang pakai Pygame ya di sini? Ini apa ya? Hmm, bentar. Aku kasih contohnya di VS Code aja ya. Aduh, sorry ya. Kayaknya nggak tahu deh, di website harusnya bisa sih. Aku kasih contoh di VS Code aja dulu. Hmm, mana ya? Ini aku coba share screen. Nah, oke. Kita mulai dari sini ya. Jadi kita pakai from Pygame. Uh, From Pygame. Kok nggak muncul ya? Dulu ya. From Pygame import bintang. Lalu selanjutnya adalah kalian bisa lakuin ini ya tadi bikin windownya. Nah, sebenarnya harusnya gini aja sih. Display dot set gitu. Oke, jadi ini bikin window. Kita coba play. Kita lihat ya muncul atau tidak. Seperti harusnya tidak muncul. Nah, itu. Perhatikan ya. Jadi nggak muncul apa-apa nih sekarang teman-teman. Langsung exit dia.
Soalnya emang belum selesai, gitu ya. Karena udah bikin display.setMode, masih harus lanjut lagi. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini tuh ada namanya background, teman-teman. Di aplikasi kalian kan ada backgroundnya nih, gitu ya. Jadi kalau kalian bikin window, ya window doang kosongan, nggak ada isinya, gitu. Tapi kan kalian mau tambahin background di sini. Oleh karena itu kita harus bikin backgroundnya, teman-teman. Jadi harusnya ya nanti di aplikasi kalian di sini nanti ada background.png. Oh iya, ini sih salah satunya teman-teman. Harus pakai Algo VS Code. Kenapa? Karena aset-asetnya udah disiapin kalau di Algo VS Code. Jadi kalau bisa usahakan pakai Algo VS Code ya. Karena kalau nggak pakai Algo VS Code harus download-download lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Harusnya nggak susah. Gitu. Oke, jadi kalian tuh harus punya namanya background.png. Enggak sih, pokoknya foto apapun. Nah, ini aku coba cariin deh ya, biar gampang. Aku coba cariin foto. Aku ada harusnya foto yang bisa digunakan. Mana ya? Ini deh, Asus JPG. Aku coba. Di sini. Nah, nih. Aku baru aja ya punya Asus nih. Asus.jpg. Ya, ini background bawaan dari Asus lah ya. Let's say kalian tapi mau pakai background ini, teman-teman. Perhatikan di sini, kalau mau bikin suatu background, caranya gini. Transform dot. Nah, perhatikan ya, karena sekarang hubungannya itu nggak display, kita kan nggak berhubungan dengan tampilan ya. Kita cuma mau bikin backgroundnya dulu. Kita mau punya background. Kita pakai transform dot eh, transform dot scale, tuh kan? Kalian mau scale suatu image dot load asus dot jpg sebesar. Perhatikan di sini. Aku mau mengubah image dari Asus.jpg ini menjadi sebesar 700 kali 500. Kira-kira menurut kalian kenapa? Kenapa kok aku mau mengubah ukuran dari Asus.jpg ini menjadi 700 kali 500? Alasannya apa? Karena displaynya 700 kali 500. Oke, kenapa kok aku harus ikutin displaynya? Karena kalau nggak ada yang kepotong. Oke, good. Gitu ya. Karena kan ukuran windownya 700 kali 500, kita fullin gitu ya. Asus.jpg-nya berarti jadi 700 kali. Nah, ini semua kalian udah simpan di dalam background. Kalian udah punya background dengan ukuran 700 kali 500. Tapi perhatikan konsepnya sebenarnya sama kayak PyQt, masih terpisah ya window kalian dengan backgroundnya gitu. Nah, kalian harus masukkan ke sini dong. Kalian harus masukkan ke dalam windownya. Caranya gimana? Itu kalian harus pakai window.bleed. Seingat ya. Aku mau masukkan sesuatu ke dalam window. Apa yang mau aku masukkan? Background. Di posisi mana? Posisi paling awal, 0,0. Gitu. Jadi udah muncul nih window.bleed, backgroundnya muncul di posisi 0,0. Gitu. Oke, sejauh ini aman. Atau ada yang mau tanya dulu di sini? Belum ya. Nah, ini yang penting teman-teman. Kalau sampai sini, ini masih belum bisa jalan. Gitu ya. Kalau aku coba play nih, aku kasih contoh play. Nah, tuh, langsung exit. Dia langsung nggak jalan. Kenapa? Ingat ya, ini diingat-ingat. Ini yang sedikit berbeda dengan PyQt. Pygame itu harus punya loop, teman-teman. Harus ada while loop-nya. Kenapa kan gamenya kan akan berjalan terus kan ya? Kalau kalian main game online deh, kan dia nggak akan close kan? Nggak akan tiba-tiba close sendiri kan? Kecuali kalau kalian close. Nah, gimana kita ngebuat gamenya itu berjalan terus-menerus? Kita harus punya while loop gitu. Nah, ini bebas ya. Biasanya sih aku gini aja sih. While true atau enggak gini dulu ya. Run sama dengan true. Bikin variabel namanya true, lalu while run gitu. Selama masih run,
gitu ya. Selama masih true, atau mungkin gini deh biar gampang. Selama runnya masih true, gitu kan ya, maka dia akan ngeloop terus. Dia akan mengulang terus. Gitu. Apa yang diulang sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah window.blade. Ini akan diulang-ulang ya. Kenapa kan kalian nanti kan bakal ada pergerakan ya teman-teman. Kalian kan waktu bikin game kan nanti ada pergerakan. Nah, tapi kan pergerakannya itu nggak mau apa ya, sorry. Kalau kalian bergerak itu tuh kayak ada shadow-nya gitu. Intinya gini ya, window.blade ini harus ada di dalam ini biar bisa ketumpuk terus game kalian dengan backgroundnya gitu. Oke, sampai sini kira-kira menurut kalian udah bisa jalan nggak? Kalau aku udah punya window, aku udah punya background, aku udah punya while loop, aku juga udah masukkan ke dalam window backgroundnya. Udah bisa, Bisa, bisa. bisa kita coba play ya. Bisa, muncul, tapi kosongan, kagak ada isinya. Benar, udah muncul, tapi masih kosong. Nah, bahkan not responding. Wah, broken nih. Bisa sih Kak, lumayan sih, udah bisa, tapi not responding, rusak kayak gini gitu. Oke, gitu. Jadi gimana caranya biar bisa jalan dengan smooth ya? Kalian harus punya display.update. Jadi yang terjadi kenapa kok windownya tidak muncul teman-teman? Sorry, backgroundnya tidak muncul. Kalian kalian belum update. Ini yang ngebuat programnya itu terjadi update. Gamenya itu terjadi perubahan kalian itu jadi muncul itu lewat display.update. Gitu ya. Jadi ini harus dipanggil terus-menerus agar perubahan yang kalian bikin itu muncul. Aku coba play, sudah muncul. Nah, ini background aku ya. Asus.jpg. Gitu ya, sebenarnya kan kurang cocok ya, kalian bisa pakai background lain tentunya gitu, tapi ini gamenya udah ada fotonya nih, udah ada backgroundnya tapi masih not responding. Nah, oke. Jadi kenapa not responding ini yang terakhir ya teman-teman, aku bantu. Kalian harus kasih apa ya, option untuk quit. Maksudnya gini sih, gitu ya. Jadi aku kasih option untuk quit, caranya gimana? Aku aku mau ambil semua event. Kalian tahu kan event? Tahu nggak event artinya apa? Coba, siapa yang tahu Kayak event hal yang terjadi gitu. kayak apa? Kalau kayak hal yang terjadi, Betul, betul, betul. jika ada kayak apa yang terjadi gitu nanti quit gitu. Betul. Kayak Very good. Gitu ya. Jadi, aku mau ngeloop semua hal yang bisa terjadi. Jadi, hal yang terjadi itu apa? Event itu ada banyak ya. Kamu klik Q. Kamu klik 1, 2, 3, 4 itu event. Gitu. Nah, tapi kan kamu nggak tertarik untuk cek semuanya kan? Kamu cek. Jika tipenya quit, aku klik X button itu, maka run-nya jadi false. Artinya kan loopnya selesai. Kalau run-nya jadi false. Gitu. Nah, kalau kayak gini harusnya udah responding. Nah, ini ya aku coba close, langsung ke close. Gitu. Sejauh ini ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan tanya kalau bingung. Belum ada? Kalau belum ada yang bingung, silakan buka Algo VS Code-nya atau mungkin buka ininya ya.
buka apapun lah ya yang kalian punya gitu, PyCharm-nya mungkin atau apa. Lalu silakan bikin ini ya, kalian harus bikin seperti ini ya. Window dengan tampilan seperti ini gitu ya. Dan semuanya harus bisa responding gitu ya, harus bisa jalan, harus bisa responding. Backgroundnya terserah atau gimana, Kak? Backgroundnya harusnya udah disiapin kalau kamu buka di Algo VS Code. Oh, oke. Nah, tapi kalau yang nggak pakai Algo VS Code silakan download sendiri ya. Backgroundnya terserah. Nah, iya, buat bintang aku coba tes lagi ya. Harusnya ingat aku tuh bisa pakai Python. Tapi kenapa nggak bisa? Dicoba dulu ya, sabar. Oh iya, Shelby. Tadi kan kamu sempat tanya mengenai Algo VS Code. Itu kenapa ya? Soalnya nggak bisa dibuka ya Algo VS Code tiba-tiba. Enggak, Kak. Soalnya apa namanya? Pakai laptop lain. Laptopnya Oh, ketinggalan di sana, di rumah. oh, oh. Yang bisa aku pakai ketinggalan. Oke, oke, oke. Kukira sama kayak punya si Goza. Nah, si Goza nggak bisa download, kenapa tuh Goza? Sebentar ya, aku coba dulu ya. Linknya nggak bisa. Ya udah, kerjain di ini aja. Dicoba aja ya Bintang. Coba kerjain di laboratori aja. Jalan nggak atau error? Kurang, aku lupa soalnya bisa jalan apa enggak di website. Seingat aku bisa sih. Ya sama, Goza juga kerjain di website kalau gitu. Kak, gambarnya nggak bisa di-download, Kak. Enggak, harusnya udah ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kan ada background.png, mana nggak ada? Oh, ada kok, Kak, ada. Nggak lihat aku, Kak. Hmm, harusnya ada. Jadi itu nggak perlu download, langsung dipakai bisa. Ya itu aku ada kirim ya Goza. Enggak, aku kirim di chat aja deh. Ini ya link yang kalau mau download Algo VS Code dipakai. Oke, silakan dicoba teman-teman. Nggak ada, yang browser nggak ada. Harus download ulang. Antara download ulang kalau nggak pakai website. Pakai website ini Algorithmics, tapi aku nggak tahu sih jalan apa enggak. Seingat aku dulu bisa, sekarang kayaknya nggak tahu. Bisa apa enggak. Silakan ya, buat window dengan background.
Aduh, bosa. Aduh, aku udah capek nih ngomong terus. Gak ada. Kalau kamu mau kerjain di algoritmicsnya bisa. Website algoritmics. Website yang biasanya ini loh. Bisa nggak Bintang? Kamu pakai website di laboratori itu. Kalau dijalanin jalan nggak? Halo, Bintang. Oh, nggak bisa berarti. Kak, Bisa, izin ke lab. ya. Bisa sih kalau mau. Coba pakai ini ya. Yang nggak punya Algo VS Code, coba pakai ini. Tapi kurang enak sih dipakainya. Tapi ya nggak apa-apa lah. At least bisa dipakai. Tapi tetap harus pakai Algo VS Code ya. Akhir-akhirnya guys. Soalnya nanti asetnya semakin lama semakin banyak. Udah Kak, Bisa muncul nggak waktu di play? bisa Kak. Oke. Bahkan Pakainya bisa di close juga. udah bisa di close juga ya. Udah, Oke, ya udah berarti udah jalan. Pakainya ya tinggal bikin aja. Di sini dibikin aja. Kalian tulis aja kodenya di sini, lalu di run buat yang pakai Trinket ya.
Aku kasih waktu 10 menit lagi ya buat nyelesain ini. Kita lanjut ke materi berikutnya setelah itu. Kalau ada yang kendala boleh tanya. Atau udah beres semua? Ada yang belum nggak? Ada yang masih Ya belum? sudah Kak. Mm-mm. Apa maksudnya? Tepuk tangan. Udah atau belum, Goza? Belum ya? Oh, ya udah, lanjutin dulu aja. Jadi, nextnya kita akan bikin ini ya nanti. Habisnya ini, kita bikin sprite-nya. Gitu. Sprite itu ini ya teman-teman. Jadi kalian harus paham istilah-istilahnya ya. Kalau aku ngomong sprite itu ya basically karakternya gitu. Karakter yang ada di dalam game itu sebutannya sprite.
Jadi apa nih? Coba turun ke bawah. Iya, Asus.jpg kan kamu nggak ada fotonya. Aku udah makanya ini kalau nggak pakai Algovia Code tuh kayak gini. Kamu nggak punya Asus.jpg gitu. Coba ini diklik. Tuh. Nah, upload foto kamu. Salah satu foto apapun yang namanya gampang. Aduh, sulit kali lo namanya. Ya itu aja screenshot screenshot atau ya boleh lah salah satu boleh. Oh nggak bisa ya. Hmm. Kalau ini apa nih? Image yang ini. Oh ya udah pakai itu aja. Boy.png grassblock.png coba. Grassblock.png. Ini bisa di close nih. Nah, diganti nih asus.jpg-nya grassblock.png. Oh, itu bisa. Kalau mau di-add juga bisa. Keren ya, ThinkPad tag inter. Boy.png. Boleh, play. Mantap. Dah. Hmm. Kalau mau upload sendiri boleh ya. Kayaknya bisa upload sendiri kan tadi di bagian image-nya. Itu. Kalau mau diganti dengan background lain. Tapi yang penting kayak gitu jalannya. Oke, Oke teman-teman. Aku lanjut. Perhatikan ke PPT aku lagi. Gitu ya. Jadi kan tadi kita udah bikin backgroundnya, lanjut kita mau bikin orangnya, sprite-nya. Jadi gimana cara bikinnya? Nah, perhatikan di sini nih. Jadi kita harus bikin dua orang, gitu ya. Dalam hal ini yang biru dan juga yang pink. Cara bikinnya gimana Kak? Gampang banget. Sebenarnya gampangnya minta ampun, gitu ya. Jadi untuk bikin suatu orang, suatu tampilan, kok suatu tampilan? Ya benar sih. Untuk bikin suatu orang, itu tuh caranya sebenarnya bisa pakai transform.scale ini juga teman-teman gitu tapi namanya jangan background jadi misalnya namanya adalah sprite satu gitu kan ya kan ada dua sprite nih nah silakan Gil sprite satu ini deh aku taruh di sini aja deh biar gampang. Nah kalau misal ini aku ganti jangan aku CPG tapi jadi buat lokal buat bentar ya yang jadi buat lokal. Nah, untuk spread satunya, misalnya kalian mau bikin, kalian mau pakai apa ya? Fotonya tergantung yang ada di Algovia Code kalian ya namanya. Kalau aku boy.png namanya, gitu. Nah, kalian udah punya nih spread satu. Tapi sama ya, seperti yang ada di dalam, yang ada di PyQt, sama ya. Jadi kan ini kamu masih, spread kamu ini masih ada di luar window. Caranya biar masukkan ke dalam window gimana teman-teman? Biar bisa ada muncul di dalam window. Jadi aku udah punya spread satu nih, tapi gimana cara munculinnya di dalam window? Kayak background tadi, yang tadi background gimana cara munculinnya di dalam window? Sama, window.blade ya, gitu. Kalau tadi backgroundnya window.blade, sekarang ya window.blade,
tapi spread satu. Nah, posisinya jangan 0,0. Silakan ya taruh di mana gitu. 50,50 misal. Ini juga ukurannya jangan 700 kali 500 terlalu besar. Kalian kan mau bikin karakter 100 kali 100 misal. Coba akuran. Mau dirun. Nah, perhatikan tuh. Aku udah punya oh, ini ya. Udah ada ini dengan board.png sekali 100 gitu. Nah, sama tuh. Kalian boleh bikin apapun gitu ya. Tapi ini cuma munculin doang sih gitu ya. Tapi sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak cara munculinnya? Jadi sama ya, mirip kayak background, tapi versi lebih kecilnya. Lalu sama ya, kamu juga harus built-in ke dalam window-nya. Kamu harus masukkan ke dalam window-nya dengan window.build. Gitu. Gitu. Nah, silakan bikin dua sprite-nya ya. Pokoknya dua sprite-nya udah muncul. Gitu. Ini aku cuma kasih contoh sprite satu, silakan bikin sprite duanya juga. Pokoknya dua-duanya harus muncul. Gitu. Tentu masih belum bisa digerakkan. Nggak apa-apa, aku kasih waktu 7 menit buat nyelesain ini. Nanti kita belajar gimana menggerakkannya. Sama aku kasih clock ya. Jadi teman-teman, kalau di dalam game kan ada yang namanya FPS gitu. Ya nggak pernah dengar nggak FPS? Pernah Kak. Apa singkatannya? Pernah tapi gak tahu singkatannya sih. Oke. Oh ya pernah dengar benar ya. FPS itu kan frame per second gitu ya. Intinya basically dia ngupdate berapa kali per detik gitu. Kalau kalian masukin 60 fps, makanya orang bilang 60 fps smooth kan, kelihatan smooth karena ngupdate-nya lebih cepet gitu daripada 30 fps. Nah, kalau kalian mau set fps itu bisa dan harus ya. Kalau enggak nanti game kalian terlihat nggak smooth. Caranya bikin clock, time dot clock. Nanti ini untuk fps. Lalu kalian harus kasih clock dot tick dalam kurung 60 misal. Jadi aku set sebesar 60 fps. Oke, coba dibikin dulu ya.
Yang mau tanya boleh ya. Atau ada yang udah selesai belum? Pokoknya harus ada dua sprite yang muncul. Kak, aku udah dapat foto. Tapi gimana cara masukin ke yang project ininya? Biar bisa. Oh, berarti harus sesuai dengan foldernya ya. Iya. Nah, itu kamu foldernya di mana? Yang PyCharm project itu. Kan ada yang sebelah kiri, habis itu sebelah kanan atas kan. Lagi di sebelah kanan atas. Coba share screen aja deh. Bantu. Oh, di sini. Oh, oke. Ini udah ada sih. Udah mantap nih. Tapi gimana cara masukin ke sini? Oh, ah, Nggak bisa, nggak ada. iya, 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 iya. Soalnya ini belum kamu. Kamu buka folder kamu, file explorer kamu, File Explorer. File Explorer mana nih? yang intinya buka folder download kamu. Buka folder download. Jangan di PyCharm. Kan ada kan, pasti itu namanya ya file explorer. Mau apa lagi? Oh ini yang Yang mana? warnanya kuning itu loh. Ya udah. Coba share-nya screen, jangan window. Nah, ke downloads, downloads. Nah, ini kan image-nya kan, kamu ambil, kamu Ctrl X, Control X. Udah? terus ke, jangan di close. Oke, apa? Share screen. Screen aja, screen. Nggak ada. Nah, habis itu. Coba, enggak, balik ke file explorer. Downloads, Ctrl X, Udah. kamu turun ke bawah, ini nih, scroll, ini, yang ini, scroll. This PC, C, ya, C, program files, aduh, apa ya namanya ya, turun. Aican, nggak ada ya. Tuh, ini di mana ya? User, sorry. Coba di PC, user, C, user, PC, PyCharm miscellaneous project, masuk lagi, ya di sini, Control V. Control V. Oke, Udah. harusnya udah muncul sih. Coba puluhin lagi. Keluar masuk lagi. Nah, itu kan udah muncul. Enggak, ini udah muncul. Nah, ya udah. Nah. Kak, udah udah Thank munculin you. dua sprite Kak. Mantap. Tapi yang clocknya nggak bisa Mas Ian. Maksudnya nggak bisa apa tuh? Yang FPS-nya itu Mas Ian. Nggak bisa apa? Error kah? Atau gimana maksudnya? Iya, error gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi tadi aku hapus dulu itu, baru bisa. Oke. Nanti. Nggak apa-apa deh itu sementara itu dulu.
Oke, ada yang masih belum? Aku aku kasih waktu 4 menit lagi ya. Buat grade ini bikinnya kayak gini emang nggak bisa ya? Kalau persis kayak Nggak gini. bisa. Errornya bilang apa? Bilangnya kayak 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 nggak mau ini aja, kayak nggak mau ngerespon aja. Iya, 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 iya. Apa-apa. Coba share screen. Ya, coba bikin clocknya. Kayak tadi aku bikin. Ini kan tadi udah kamu hapuskan. Oh, sama dengan time dot clock. Ya, dalam kurung. Coba lalu di sini dikasih apa tadi? Clock dot tick ya. Dot tick. TICK. Dot, habisnya dot, habisnya titik, kasih TICK. Dalam kurung 60. Coba di play. Tadi nggak bisa loh. Mungkin ada typo dikit tadi. Oke. Ya, 2 menit lagi ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, lanjut yuk. Balik ke PPT aku. Jadi kalian udah bikin background, teman-teman. Kalian juga udah bikin sprite-nya ada dua. Kira-kira yang kurang apa selain ini? Apa yang kurang dari game ini? penggeraknya. Betul, gitu ya. Gimana kita bisa mengontrol? Itu kan masih diem aja kan sekarang. Nah, untuk ngebuat dia bisa dikontrol, teman-teman, kalian bisa pakai namanya ini, key.getPress. Gitu kan? Kan untuk mengontrol kan kalian harus klik suatu key ya, suatu tombol di keyboard. Nah, itu caranya gimana ya biar bisa aku tahu, oh waktu kamu klik A, Pygame-nya bisa tahu nih, kamu lagi ngeklik A. Caranya pakai kayak gini, keyspress, key.getPress. Jadi ini ya terjadi di dalam loop ya, gitu. Jadi kalian mau mengambil apapun yang bisa dipress, apapun yang sedang dipress, gitu. Apapun yang sedang ditekan tombolnya, tapi kalian kan nggak tertarik sama semua tombol yang ditekan kan? Apakah kalian tertarik kalau misalnya kalian ngeklik tombol satu? Kalian peduli nggak kalau orang yang ngeklik tombol satu di game itu? Nggak peduli dong, gitu. Kan nggak ada ngaruhnya kalau klik tombol satu, ya kan? Ya terkecuali nanti kalau gamenya ada untuk tombol satu. Tapi untuk game ini kan nggak ada gunanya gitu. Kamu mau klik tombol satu gitu. Kalian cuma peduli sama tombol apa? Arrow itu. Arrow, gitu ya. Caranya gimana? Jadi untuk ngecek kayak gini ya teman-teman. Jadi kan semua tombol itu akan disimpan di sini kan. Jadi kamu cek if keys underscore press.
kurung kontak key underscore up. Key underscore up itu artinya kalian klik up row. Maka yang terjadi kan harusnya row kalian naik ke atas gitu kan ya. Nah, tapi ini aku mau jelasin dikit ya teman-teman. Karena kalian mau naiknya ke atas, ini kalian nggak bisa pakemin posisinya. Ini kan kalian bilang nih, posisi spread satu harus di 50 sama 50. Ini nggak bisa jalan. Kalau kalian mau mau kalian tulis naik ke atas pun, dia akan posisinya sama terus, fix. Which is kita nggak mau kan, posisinya kan nggak harus fix 50-50 terus. Gitu. Nah, untuk menanggulangi ini, gitu ya, kita biasanya pakai variabel. X1, Y1, 50-50 awalnya. Cuma awal-awal doang, jadi dia sekarang pakai Y1 gitu. Oke, jadi tadi awalnya tulisannya 50-50, aku aku ganti jadi variabel X1 50, Y1 50. Kenapa kok diganti variabel, Kak? Biar bisa diganti-ganti nanti. Kan ini kan nanti X-nya bisa berkurang, bertambah, tergantung gerakan kalian. Gitu. Oke. By the way, ini aku bikin spread buahnya juga sekalian ya. Eh, tadi apa ya namanya? Tadi ada boy, ada catgirl.png. Jadi kalian harus punya X1, W1, Y1, sorry, sama X2, Y2 ya. Gitu. Karena kan ada dua sprite. Berarti ada dua koordinat dong untuk X dan Y-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian klik up, berarti yang berubah apa? X-nya atau Y-nya? Kalau kalian mau klik up, terus kan kalian berarti mau naik ke atas. Berarti yang berubah apa? X atau Y? X. X. Oke. Bukan X. Y ya harusnya. Kalau X itu horizontal, Y itu vertikal. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti Y-nya berubah. Tapi teman-teman, perhatikan bahwa logika di Pygame ini penting ya. Kita tuh mulainya dari 0,0 paling kiri. Jadi di Pygame tuh nggak ada koordinat minus. Oke. Semakin ke bawah, Y-nya itu semakin bertambah. Jadi paling paling atas itu 0, semakin ke bawah Y-nya itu bisa sampai 500. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, misal Y kamu 50, kamu mau naik ke atas maka harus bertambah atau berkurang. Ini kan kamu nih, ini spread kamu. Kamu mau naik ke atas, harus bertambah atau Berkurang. berkurang? Berkurang. Berkurang. Good. Berarti kita kurangi ya. Nah, ini bebas kuranginya berapa. Misal Y1 berkurang sebesar 5. Kita tes, kita coba run. Kok nggak jalan? Apa nggak bisa ya kalau di sini ya? Aku coba di... Hmm. Bener sih harusnya. Oke, nanti aku coba-coba lagi deh ya. Harusnya ini tapi jalan kok teman-teman. eh tuh, ini ribet sih kalau nggak ada fotonya. Coba ya, aku ganti semuanya jadi Asus tuh JPG. Coba di play. Nah itu ya kalian ya.
Ini rada aneh sih, tapi ya udahlah ya. Karena aku nggak ada foto gitu. Perhatikan ya, waktu aku klik atas naik nih, ada yang naik nih spreadnya, gitu, ya kan? Nah, kalian harus program nih teman-teman. Tapi kan bukan cuma naik ke atas kan? Kalau left ngapain? Kalau right ngapain? Jadi if elif terus saja, elif keys press kurung bla 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 ngapain? Elif lagi ngapain? Pokoknya program semuanya sampai bisa gerak kiri kanan atas bawah kedua spread ini, gitu ya. Nah, ini aku bantu ya. Ini untuk spread pertama, key up, ya, ya kan? Kalian kan gerakannya pakai up row. Tapi kalau untuk spread yang kedua, kira-kira gerakinya pakai apa? Pakai yang W. Iya, pakai W. Jadi ini aku bikin spread 2. If, mirip-mirip ya. Bedanya ini mungkin K underscore W-nya huruf kecil. Ngapain? Elif, ngapain? Lanjutin terus ya sampai bawah. Gitu. Oke, ini adalah caranya kalian ngeprogram sprite-nya biar bisa bergerak. Silakan dicoba ya sampai semuanya bisa bergerak. Oh, berarti yang elif yang itu kipres itu lanjutan, maksudnya buat yang daunnya atau kiri kanannya gitu. Betul. Betul. Oke, Kak. Buat yang pakai trinket sebenarnya bisa jalan sih teman-teman. Tapi rada ngelek-ngelek. Tapi bisa kok jalan. Aku udah coba. Coba ya. Di program ya. Gimana caranya?
Kalau ada kesusahan boleh tanya ya. Kak, ini aku kenapa ya yang key up-nya nggak mau gerak, Kak? Padahal harusnya udah benar. Coba coba. Oh kamu ya coba deh. Share aja dulu. Share-nya screen ya, jangan window. Di play aja coba. Oke. Gerak ke atas. Coba diklik di keyboard. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah ini diklik. Coba window ini diklik dulu pakai mouse. Klik baru gerakin ke atas. Nggak bisa juga, Kak. Coba di close ya. Coba aku mau cek. Iya, ininya masih belum. Ini kan harusnya X1, Y1 ya. Spread 1 ya. Sekarang kan based on variabel X2, Y2. Jangan dimasukinnya 150 gini. Oh, Diganti pakai variabel yang udah kamu bikin susah-susah di sini nih. oh gitu. Enggak. Tulisnya X1, bukan angkanya. Jadi tulis Oh, variabelnya grade X1. oh. Nah, Nah, jadi kan sama aja kan? X1-mu sekarang 50, Y1 juga. Nah, ini juga X2, Y2 berarti bawahnya. Oke, dicoba lagi. Coba naik ke atas. Nah, baru bisa, Kak. oke, tinggal program yang kiri kanan atas bawah. Oke, Kak. Thank you, Kak. Yuk.
Yang lain yang butuh bantuan boleh ya. Kak, kalau kalau misalnya X1 kan kalau misalnya ke kiri itu nambah apa kurang, Kak? Berkurang. Oh, Tekanan kurang. berkurang. Oke. Oke, yuk teman-teman yuk balik ke PPT aku dulu. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kalau belum selesai nggak apa-apa, bisa diselesaikan nanti. Yang penting udah tahu patternnya kan ya. Bukan Iya. polanya. Maksudnya kan tinggal ya tambahin WASD gitu dan seterusnya. Oke. Jadi so far ini adalah dasar pembuatan game. Oke. Ya kalian udah belajar hari ini aja udah sebenarnya udah belajar 50% lah. 50% dari apa yang kalian butuhkan untuk bikin game yang keren gitu ya. Jadi ini so far udah sangat baik. Em, ya, untuk selanjutnya kita masih akan belajar ya. Semuanya akan full Pygame gitu ya. Kita nggak akan nyentuh PyQt lagi. Kita akan belajar bikin game sampai akhir gitu ya. Pokoknya sampai akhir. Kayaknya akhir kursus ini sampai akhir pun masih bikin game gitu ya. Oke, sejauh ini dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau tanya nggak? Besok lanjutin yang ini atau yang labirin? Yang labirin ya. Ini itu cuma untuk hari ini. Minggu depan itu kita akan bikin project. Itu udah project labirin tuh. Jadi nanti ada part-partnya aja kayak kemarin-kemarin. Ini kenapa Kak? Kenapa apa? Sebentar. Sudah kelihatan kan? Ya. Jadinya pas di start itu kelihatan normal aja. Tapi ininya kenceng banget nih jalannya. Tiba-tiba udah ngilang aja. Oh, coba-coba di close aja gini. Turun, turun.
Oh, benar sih. Kalau mau biar biar nggak kenceng-kenceng, nggak usah jadiin 5 gitu ya. Mungkin kuranginnya 2, 1 Oke, gitu. Harusnya nanti nggak bisa ngambek. coba tes yang satu ini dulu. Atau Satu kamu juga masih. tekennya terlalu cepet mungkin. Terlalu jangan ditekan terus. Tekannya sekali aja keyboardnya. Kita coba turun-turunin dulu. Nah, itu kan Ini udah cukup ya. oke. Nanti diperbaiki sendiri ya, Shelby. Yang penting udah Ya, dapet. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Belum ada ya. Oke. Sudah. Teman-teman, kalau gitu so far ini dulu untuk pertemuan hari ini. Thank you ya udah datang. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan kalau gitu ya. Bye-bye. See you next week. Kak, thank you, Yuk, Kak. yuk, yuk, baik sama. Kak. Yuk, sama.